Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Masih sehat semua kan pada pagi ini? Ya, sehat Bu. Alhamdulillah. Saya lihat semangat semua ini. Walaupun Bapaknya di Iya. mana? Iya, masih semangat. Ya, siapa yang piket hari ini ya? Bisa mimpin dulu Pak Akbar. Kayaknya yang jadwal piket nih Pak Akbar ini. Oke. Tolong pimpin dulu Pak sebelum kita mulai. Ya. Oke, sebelum memulai pelatihan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, Bapak Ibu, speaking-nya saya pimpin sendiri ya Bapak Ibu. Kita sambung kata aja Bapak Ibu. Saya punya cerita, nanti yang nyambung itu Bu Resti, Bu Dian, langsung Pak, biar kita ada semangat gitu. Oke. Ya. Gitu, jangan susah-susah Bu. Enggak, pokoknya nyambungnya ya asal, yang penting kita kan semangat. Ya, saya sedih, kucing saya hilang. Bu Dian? Apa Bu? Kucing saya hilang, diambil orang. Ya, Bu Resti? Orang asing yang lewat depan rumah. Pak Akbar? Rumah saya dicuri maling. Rumah gimana caranya bisa dicuri? Ya, diangkat ya. Apa-apa supaya kita semangat Bapak Ibu, supaya kita semangat. Supaya kita semangat, tidak stres kan, karena sudah memasuki hari ke-6 ini. Pada materi ini Bapak Ibu yang kita pelajari itu tentang modul ajar. Sebelumnya kan kita mempelajari itu tentang alur tujuan pembelajaran. Masih ingat enggak apa sih artinya alur tujuan pembelajaran itu? Alur tujuan pembelajaran itu langkah-langkah sih Bu, langkah-langkah yang harus kita penuhi agar pembelajaran itu bisa tersusun secara sistematis sehingga tujuan pembelajaran bisa dapat tercapai. Ya, betul. Atau susunan secara sistematis dan logis ya Bapak Ibu. Iya, yang logis. Ya, kita masuk ini tentang modul ajar. Jadi Bapak Ibu bisa lihat tentang modul ajar yang ada di PowerPoint sini. Ya, oke. Bisa lihat Bapak Ibu? Oke, bisa Bu. Bisa. Ini ya Bapak Ibu yang kita pelajari. Yang pertama ini tentang konsep modul ajar dan komponen modul ajar. Yang kita pelajari pertama itu apa sih itu modul ajar, konsepnya? Ini ada ya Bapak Ibu. Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara simetris dan menarik. Modul ajar ini merupakan tujuan dari alur tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, dan profil pelajar Pancasila. Jadi ini harus saling berkaitan antara 3 modul ini ya, yang di dalam modul ajar ini ya Bapak Ibu. Kita pindah ke yang utama ini. Dalam modul ajar ini, komponen-komponennya itu ada yang pertama informasi umum. Di informasi umum ini ada identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, tujuan peserta didik, modul pembelajaran yang dicapai. Sedangkan komponen intinya ini ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan tematik, persiapan pembukuan Jogja, persiapan pembukuan, udah kelihatan ya Bapak Ibu ya, pembelajaran, persiapan pembelajaran, maaf, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan media, refleksi, peserta didik dan guru. Kalau lampirannya ini ada glosarium, buku bacaan, daftar pustaka. Yang kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu. Siap. Yang utama itu dulu tentang apa sih identitas yang dimaksud identitas umum. Di identitas umum ini Bapak Ibu ini sama seperti RPP, cuma bedanya di modul ajar ini kita mencakup profil
pelajar Pancasila yang mandiri, bergotong royong, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berpikir kritis, kreatif, dan berbineka global. Tapi hampir sama sih sebenarnya. Kalau yang di lintas modul ini ada nama Bapak Ibu ditulis, sekolahnya, tahun pelajarannya, kelasnya, dan alokasi waktu. Yang kedua itu kompetensi modul ini ada di silabus ya Bapak Ibu, apa yang akan dicapai, dimasukkan di komponen umumnya. Lanjut, profil Pancasila ini jangan lupa ya Bapak Ibu, sebenarnya di RPP kita yang dulu, ada juga profil Pancasila, cuma kita tidak mencakupkan, misalnya pada saat berdoa itu kan sudah masuk percaya pada Tuhan Yang Maha Esa kan, sudah masuk Beriman. berdoa. Ya, beriman dan percaya pada Tuhan Yang Maha Esa kan sudah masuk berdoa. Nah, sebenarnya dia misalnya praktek, berarti kan dia gotong royong. Nah, dan berpikir kritis atau kreatif. Sudah masuk sebenarnya, cuma kita tidak mencangkupkan tulisannya. Lanjut, 6 dimensi ini sudah bisa Bapak Ibu lihat. Sasaran pelaksananya dimasukkan ya Bapak Ibu, apa-apa sarana prasarana di sekolah Bapak Ibu, karena setiap sekolah berbeda. Seperti sekolah saya, kebetulan labnya tidak ada, jadi kami itu lab itu digunakan untuk kelas, karena kami kekurangan rombel belajar. Jadi kami itu kalau praktek cuma ambil alatnya di ruang lab, dibawa ke kelas, tidak ada ruang untuk khusus ruang lab. Kalau sekolah Bapak Ibu kemungkinan kali ada sudah lengkap, kalau kami ini masih belum lengkap Bapak Ibu. Target yang kita di peserta didik, ini ada 3 ini Bapak Ibu, ya harus tadi itu harus tipikal, umum, tidak ada kesulitan, peserta didik dan kesulitan belajarnya, apa saja gaya belajarnya. Di profil Pancasila ini kita menekankan minat dan bakat siswa. Jadi kita itu harus tahu apa minat bakat dan siswa itu ya Bapak Ibu. Kita lihat lagi, ini ada model pembelajarannya, pilih, tinggal mau pilih PJJ atau daring. Lanjut, kita tujuan pembelajaran itu apa yang ingin kita capai. Misalnya kita mengamati sisi makhluk hidup. Jadi apa yang kita ingin tahu di sisi makhluk hidup itu apa saja. Lanjut, pemahaman makna, ini contohnya informasi tentang manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita menanya kepada siswa, apa itu si makhluk hidup, bagaimana makhluk hidup itu, cara beradaptasinya. Lanjut ya Bapak Ibu, pertanyaan tematik Bapak Ibu. Ini dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Ini kan ada sudah masuk profil Pancasilanya. Pemahaman bermakna itu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contohnya, misalnya pada pelajaran bahasa Indonesia itu menulis cerpen. Lanjut ya. Iya Bu. Bapak Ibu kan sudah poin, Bapak Ibu bisa membaca. Kan sudah Ibu kasih modulnya. Utang pembelajaran ini ada langkah-langkahnya. Kita turut Bu, Bapak Ibu, misalnya siswa melakukan apa. Kegiatan belajar itu apa yang ingin difokuskan pada praktek itu Bapak Ibu ya. Saya pikir Bapak Ibu sudah bisa menguasainya semua, saya cuma menambah-nambahkan aja. Jangan lupa asesmennya dimasukkan Bapak Ibu. Di asesmen ini lebih komplit daripada asesmen kita yang pada PP dulu kan cuma pengetahuan dan sikap yang dinilai. Kalau yang ini gotong royongnya ada juga asesmennya, berpikir kritis ada juga, pokoknya lebih lengkap lah modul aja kita daripada tahun kemarin Bapak Ibu. Sebenarnya sama aja, cuma katanya aja yang berbeda. Sikapnya ini dimasukkan selalu, tesnya pasti ada. Kita kan biasa melakukan tes pilihan ganda, isai, jawaban singkat, benar atau salah. Tuh Bapak Ibu ya. Saya rasa Bapak Ibu ini sini orang hebat semua yang mampu untuk menciptakan modul ajar yang bagus. Ini lampiran-lampirannya itu ada nanti glosarium, ada daftar pustaka, ada lembah peserta didik itu LKPD ya Bapak Ibu atau LKS zaman dulu. Sekarang kan namanya LKPD, lembah kerja peserta didik. Ini glosariumnya ini kata-kata istilah penting dalam modul kita. Yang terakhir ini daftar pustaka kita masukkan ya Bapak Ibu. Saya kira cukup sini presentasi saya. Ya kalau ingin bertanya silakan Bapak Ibu. Oke, saya izin bertanya ya Bu ya. Ya silakan Bu Lesti.
Ya dari presentasi Ibu tadi mengenai komponen modul ajar, pengen nanya aja dari ketiga poin itu mana sih poin yang paling penting komponennya untuk di modul ajar PSP ini? Kalau komponen yang paling penting itu sih semua penting ya Bu, karena kan merupakan satu kesatuan dia yang sudah terikat, yang tidak bisa terpisahkan atau satu konsep. Misalnya kita hubungan dari tujuan pembelajaran, pasti ke bawahnya kan mencakup dengan kompetensinya. Itu sih Bu, kalau menurut saya. Siapa tahu ada tambahan dari Bu Dian atau Pak Akbar, kita saling berbagi. Ya. Berarti tidak bisa dipisahkan ya Bu, artinya nggak ada yang lebih penting gitu ya Bu. Artinya kalau satu aja hilang sebenarnya jadinya nggak lengkap gitu ya. Iya Pak, betul. Sama kayak kita satu aja hilang, badan kita kan udah lengkap rasanya jalan kaki. Satu jalannya kan betul. dan tegak ya kan Pak, sama juga dengan kurikulum kita sekarang ini. Iya. Oke, makasih Bu. Iya. Cukup jelas sih Bu sudah PowerPoint-nya. Alhamdulillah. Penjelasan Ibu ya kita jelas akhirnya. Cuma bedanya ya kalau dulu kan kita kena modul itu cuma isian tentang materi itu ringkasan. Jadi kalau sekarang saya lihat modul itu ya sebenarnya sudah bisa dipakai untuk bahan mengajar karena di situ sudah ada alokasi waktu dan lain-lain gitu. Artinya kalau kita mau tuangkan dalam bentuk RPP itu lebih mudah lagi. Iya, sebenarnya dari RPP aja Pak dipindahkan ke modul ajar itu kan sudah tujuan pembelajaran, kompetensinya. Cuma yang bedanya kan penilaiannya. Kalau kita harus menjelaskan, misalnya dia bergotong royong, kita lihat dengan sikap baik, tidak baik, kan itu aja yang membedakan. Sebenarnya sama. Masalahnya, ya RPP-nya sekarang itu cukup 1 lembar Bu ya, lebih sederhana. Mungkin dia lebih komplikasikannya di modulnya ya. Iya betul Pak. Oke. Ya. Siap. Saya malah mengiranya Bu, dikira modul itu harus berupa teks bacaan aja gitu isinya. Awalnya sebelumnya gitu. Yang namanya modul kan ya. Kan bacaan yang harus diberikan ke siswa gitu, ganti dari misalnya buku gitu, buku bacaan itu, taunya malah ke situ gitu. Modul itu yang mencakup RPP itu Bu sebenarnya, cuma ganti nama aja. Iya. Cuma sama beda-beda ada penilaiannya, sama kita memasukkan 6 profil Pancasila itu. Sebenarnya kan zaman dulu sudah ada juga dulu itu. Anak-anak misalnya berkolaborasi, berarti kan dia bergotong royong atau berpikir secara kreatif. Udah di tasmiyah ya Bu, berarti sekarang Bu ya? Iya, sudah ganti nama Pak. Iya. Sudah ganti nama Pak. Jadi cukup jelas ya Bapak Ibu? Jelas. Iya Bu, jelas. Oke, tolong Pak Akbar pimpin dulu sebelum kita mengakhiri pelatihan ini supaya besok kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya Bapak Ibu, walaupun masih ada beberapa hari lagi. Ya silakan Pak. Iya Bu. Marilah kita berdoa semoga pembelajaran kita pelajari hari ini bisa kita serap, kita ingat dan kita implementasikan di kelas. Amin.